di tengah kehidupan rumah tangga kita. Karena sebetulnya rumah tangga yang sebelumnya jauh kita bayangkan penuh dengan keindahan, ini belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita setelah kita betul-betul menjalaninya. Ini juga nasihat penting bagi sahabat-sahabat yang memang kebetulan belum. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 godaan bagi seorang suami ataupun istri setelah menikah. Nah, ini tentunya hal-hal yang sebelumnya mungkin ya bisa jadi jarang terpikirkan oleh keduanya, ya. Apalagi ketika seseorang ini masih dalam masa pendekatan atau pacaran, ini selalu menjanjikan keindahan. Namun pada faktanya banyak juga godaan yang perlu disadari dan diketahui oleh kedua belah pihak setelah seseorang ini naik ke jenjang pernikahan, ya. Jadi nggak ada salahnya kita ketahui sama-sama, ini penting bagi pasangan baik suami maupun istri sebetulnya, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru 2024 ya. Semoga kita semua senantiasa berdoa di tahun yang baru ini semuanya jauh lebih baik dari tahun-tahun yang lalu ya. Yang pertama, godaan yang paling rentan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga setelah seseorang menikah ini biasanya adalah perselingkuhan ya. Baik selingkuh ataupun diselingkuhi, ini biasanya keduanya memiliki tingkat kerawanan yang sangat seimbang, baik suami maupun istri. Kalau bukan suami yang selingkuh ya istri. Ini adalah hal yang memang sulit ya untuk dipisahkan dari bagian kehidupan rumah tangga. Walaupun ini tidak semua seseorang ini selingkuh, namun mungkin untuk menghadapi godaan memang setiap pribadi memiliki cara masing-masing. Bagaimana cara menepis godaan yang datang dan bagaimana menyikapinya. Ini. Namun kebanyakan ketika bicara hal tersebut memang jarang yang lulus ya. Ini rata-rata tergoda memang. Ini yang pertama. Hal yang kedua itu menikah lagi. Entah menikah lagi atau ditinggal nikah lagi. Ini sama saja. Sebetulnya tingkat kerawanan ini seimbang ya, sekali lagi seimbang antara si suami dan istri sama-sama merasakan hal seperti itu. Biasanya terjadi di salah satunya. Ini adalah godaan yang memang sering terjadi ketika seseorang ini sudah menikah. Yang ketiga adalah biasanya suka semena-mena atau semaunya sendiri terhadap pasangan. Bisa jadi istri semena-mena terhadap suami atau sebaliknya suami semena-mena ya terhadap istri. Ini hal yang memang sering terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Karena sebetulnya rumah tangga yang sebelumnya jauh kita bayangkan penuh dengan keindahan, ini belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita setelah kita betul-betul menjalaninya. Ini juga nasihat penting bagi sahabat-sahabat yang memang kebetulan belum memiliki pasangan. Yang keempat biasanya adalah meremehkan kontribusi masing-masing pihak. Artinya bisa jadi seorang suami meremehkan kontribusi terhadap istri ya, begitu pula sebaliknya bisa jadi istri juga kadang meremehkan kontribusi daripada suami. Nah, hal ini yang kadang menimbulkan pertengkaran kecil di tengah kehidupan rumah tangga. Ketika kedua belah pihak masing-masing merasa paling berjasa ya. Jadi merasa dirinya adalah orang yang paling berjasa di tengah kehidupan rumah tangga. Padahal semua itu tidak akan terjadi ketika tidak ada kerjasama. Ya, jadi di sini merasa paling berkontribusi ini sebetulnya adalah bagian sifat yang memang kurang menyenangkan karena bisa memicu keretakan dalam kehidupan rumah tangga ini. Lalu kemudian biasanya yang kelima ini biasanya terjadi pada istri atau katakanlah suami bisa jadi, yaitu menghabiskan uang ya, suka membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang hanya bersifat konsumtif ya. Artinya memang mungkin barang-barang yang memang jangka waktunya hanya sebentar karena itu konsumtif ya, jadi tidak lama.
Ini juga sering dilakukan atau sering terjadi. Lalu yang keenam, ini adalah hal yang paling sulit ya, ketika masing-masing pasangan merasa dirinya lah yang lebih layak dihormati ya. Sekali lagi, merasa dirinya adalah orang yang paling layak dihormati. Ya, ini katakanlah semua ingin merasa dirinya adalah orang yang paling pantas ya. Ketika ini terus terjadi berebut pendapat, maka tidak menutup kemungkinan ini akan menimbulkan pertengkaran kecil yang akhirnya merusak hubungan rumah tangga menjadi tidak sehat. Ini. Jadi di sini yang penting adalah saling menghargai, bukan merasa dirinya lah yang paling pantas untuk dihargai. Perasaan itu buang jauh-jauh ketika kita ingin betul-betul membina kehidupan rumah tangga. Lalu kemudian yang terakhir, pilih-pilih dalam pergaulan. Nah, pilih-pilih pergaulan ini bisa diartikan banyak hal. Bisa diartikan karena memang seseorang biasanya ada yang mengatakan itu sombong. Setelah menikah ternyata dia nggak mau lagi mengenali saya, mengenal kita semua yang dulunya di setiap harinya ini selalu ada dalam kebersamaan. Namun setelah menikah ternyata terjadi perubahan. Nah ini, pilih-pilih dalam bergaul juga mungkin ada yang mengartikan bahwa itu adalah bentuk kesombongan. Nah inilah godaan-godaan yang bisa jadi akan dirasakan oleh banyak pasangan ya. Jadi intinya di sini adalah saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai menjadi tugas kita, tugas awal kita dalam keseharian agar kita dapat terhindar dari godaan-godaan yang tidak diinginkan dari 7 poin tersebut ya. Nah sahabat, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.